Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan membicarakan tentang bagaimana memaknai sholat agar kita bisa mendapatkan kenikmatan, kehusukan di dalam sholat itu. Karena tanpa merasakan kenikmatan dan kehusukan, rasanya sholat itu terasa hambar. Ibarat kita makan kurang garam, tidak ada cabenya, atau katakanlah apa yang membuat nikmat di dalam makan itu ya tidak kita peroleh. Begitu kira-kira sholat kita kerjakan, tapi kita tidak memperoleh kenikmatan. Lalu apa akibatnya? Secara psikologis, kalau orang tidak merasakan kenikmatan, kehusukan, ya walaupun kelihatannya sholat itu mudah dikerjakan, sebanyak-banyak rakaat sholat itu kan cuma 4. Tapi mari kita lihat, begitu banyak orang yang tidak mampu mengerjakan sholat, tidak mau mengerjakan sholat. Kenapa? Karena yang dia dapat di dalam sholat itu cuma gerakan yang membuat dia capek, jenuh, bosan. Bahkan lebih daripada itu, dia bisa merasakan sesuatu yang membuat dia kapok, seolah-olah dia tidak mau lagi sholat. Dan akhirnya memang tidak mau sholat. Ya, ketika mendengar suara azan pun malas. Ketika masuk waktu sholat, malas. Yang lebih parah lagi, terjadi pembangkangan. Diajak orang tidak mau. Jangankan mendengar suara azan, ya, diajak secara langsung saja tidak mau. Ada sahabat-sahabat kita, orang-orang mengenalnya dengan tablik atau jemaah tablik. Itu kan sering mengajak kaum muslimin ya untuk sholat. Yang diajak nih kaum muslimin ini, sholatnya berjamaah. Dari pengamatan saya secara langsung, kalau ada 100 orang yang diajak, itu paling-paling yang nanti hadir di majelis, paling-paling ya, itu 30 orang sudah sangat banyak. Itu dari 100 orang. Berarti ya 30% lah. Tapi itu sudah maksimal ya dari 100 orang. Kalau jumlahnya tambah banyak, kelipatan persentasenya bukan misalnya 1000 orang, bukan 300 orang yang hadir. Kalau 1000 orang yang diajak, bukan 300 orang yang hadir. Berapa? Mungkin cuma 40 orang. Nah, jadi dia bukan seperti matematis. Nah, itu apa artinya? Artinya ada satu penolakan dalam pikiran, jiwa, batinnya yang membuat dia tidak mau sholat. Ditambah lagi ada kesombongan kan? Apa saya ikut-ikuti dia? Nah, itu soal lain ya. Misalnya bukan kelompoknya, entah dia dari organisasi mana ya. Seolah-olah organisasi ini agama baru bagi dia. Sehingga kalau diajak sholat oleh kelompok yang diorganisir oleh satu pimpinan dari kelompoknya atau dari kelompok yang berbeda itu, ya dia tidak mau. Padahal orang diajak ke jalan Allah kok nggak mau, ya kan? Kan nggak ada masalah kan? Ya kalau kita merasa bahwa apa yang mereka ajak itu kurang baik, kita pelajari dulu. Nah, baik sahabat, sekarang kita masuk saja ke dalam persoalan yang mau kita bicarakan. Bagaimana memaknainya? Tentu kita mulai dari awal. Yang pertama, kita mulai dari niat ya. Jadi niat ini adalah cara kita mempersiapkan diri. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas gerakan sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, kita mulai dulu dengan niat. Niat ini kapan waktunya? Di mana tempatnya? Kapan, di mana, dan bagaimana caranya? Nah, kapan? Itu sebenarnya kapan saja bisa. Kapan saja bisa. Besok kita mau sholat, hari ini kita sudah berniat. Tak ada masalah. Tapi niatnya itu jangan putus ya. Dia terus ya, walaupun tidak diucapkan, tapi dia sadar, dia tenggelam di dalam alam bawah sadarnya, sehingga apabila sholatnya itu besok dikerjakan,
dia besok itu secara otomatis dia sudah teringat bahwa dia memang mau sholat zuhur misalnya, karena niatnya semalam memang mau sholat zuhur. Sehingga ketika dia sampai di tempat tujuan dia mau sholat, nah ya tadi kapan waktunya bisa. Nah sekarang dia sudah berada di tempat. Tempatnya di mana? Boleh saja di rumahnya. Dalam rumahnya ada musola, bagus. Tidak ada, nggak apa-apa. Mungkin mau di ruang tamu, di kamar ya. Yang penting ada tempat yang layak, yang suci. Ya, dia mau menghadap Tuhannya, maka nggak disediakan di tempat yang baik. Kalau dia mau bertemu dengan orang, ada tamu mau datang ke rumahnya, ya tentu kan dia sediakan tempat yang baik. Kalau tamu itu adalah tamu yang sangat dia muliakan. Apakah Allah ini bukan Tuhan yang patut kita muliakan? Malaikat mau datang mencatat amal kita, kebaikan kita yang akan menyebabkan adanya alasan untuk memasukkan kita nanti ke dalam surga. Nah itulah, maka kita sediakan tempatnya. Jadi tadi sudah kapan waktunya, kapan saja bisa. Tapi kapan jatuhnya niat ini secara baik ya, secara baik. Kalau soal benar itu sudah benar juga. Bahkan setahun yang lalu kita sudah bisa berniat. Tapi kapan jatuh niatnya untuk yang terbaik itu? Nah tentu pada saat datangnya waktu sholat. Karena waktu sholat wajib misalnya itu kan ada waktunya. Sholat wajib zuhur misalnya itu kan antara 1:30 sampai jam 3:30 kalau di Indonesia bagian barat kan. Kadang-kadang sampai jam 4 juga. Nah, jadi tempatnya di mana? Saat kita mau menegakkan sholat. Di rumah kah, di tanah lapang kah, di masjid kah, di depan Ka'bah kah, di Masjid Nabawi kah, di Masjid Jin kah, di hutan, di atas pohon, di atas rakit, di atas kapal, di dalam pesawat bisa. Itu tempatnya. Ya. Jadi waktu dan tempat ini akan menjadi sinkron ketika waktunya masuk dan kita sudah berada di tempat di mana kita berdiri akan menegakkan sholat. Nah kalau seperti itu keadaan kita, maka itu artinya jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita sudah terbimbing sejak semalam. Bahkan seperti yang kita katakan tadi, sejak setahun yang lalu. Dengan demikian, pikiran kita nggak kemana-mana. Kita terus fokus untuk niat kita berjumpa dengan Tuhan kita. Dengan kata lain, dengan niat itu kita sadar betul dan menyadarkan diri kita, memahamkan, mengingatkan diri kita bahwa kita mau bertemu dengan Allah dalam sholat kita. Kita mau berdialog dengan Allah. Kita mau menyampaikan hajat kita. Kita mau menyembah Tuhan kita dengan zat yang maha tinggi. Bukan dengan makhluk sembarang makhluk seperti kita manusia ini. Kita ini apalah ya. Gak ketemu sama kita juga nggak apa-apa. Apalagi cuma ketemu dengan binatang peliharaan, ya kan? Nah, kalau dengan binatang peliharaan saja kita sudah begitu rindunya, kan ada orang begitu kan, kepengen ketemu burung peliharaannya. Masya Allah. Dia punya kucing angora, dia mau ketemu. 1 tahun merindukannya. Bayangkan bagaimana perasaan orang yang kita ketemu. Nah, begitu juga kita dalam niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jumpa, tentu kan akan kita tumpahkan segenap perasaan kita. Kita khusyuk, jatuh nikmat dan khusyuk di situ. Jadi niat itu membimbing kita kepada khusyuk. Jadi sahabat, kita kemudian berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan sekarang sudah berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita jatuhkan niat di situ, misalnya sengaja saya sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah taala. Karena bahasa Indonesia menurut ulama ya, itu wajib di dalam hati. Kalau dilafazkan, karena niat itu termasuk salah satu rukun, batal sholatnya. Ya, karena dia menjadi rukun. Karena disepakati oleh para ulama, sholat itu wajib dengan satu bahasa di seluruh dunia, dimanapun berada, dengan bahasa Arab. Kalau digunakan bahasa lain, batal sholatnya. Jangankan dengan bahasa lain, bacaan sholat saja kalau tidak digunakan pada tempatnya, misalnya Fatihah dibaca waktu ruku, batal juga sholatnya. Itu nambah-nambahin namanya, bid'ah itu. Jadi selain berdosa juga membatalkan, karena bukan itu bacaan pada waktu sujud maupun ruku. Ya, nah jadi kita sekarang sudah berada di depan, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Bagaimana kita memahamkan bahwa kita di hadapan Allah, sedangkan di hadapan kita kan mungkin pohon kayu, mungkin dinding rumah, mungkin hanya sajadah, mungkin hanya semen, lantai.
Ya, dalam hal ini kata Rasulullah, kita sudah masuk ke makom ihsan. Apa ihsan itu kata sahabat? Ihsan itu adalah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, maka rasakanlah, ya, fikirkanlah bahwa sebenarnya engkau itu sedang berhadapan dengan Allah. Engkau itu sedang melihat Allah. Engkau akan berdialog dengannya. Seakan-akan Allah itu di depanmu. Jadi bagaimana kalau kami tidak merasakan itu ya Rasulullah? Salat kami pun jarang khusyuk. Maka yakinkanlah bahwa Allah itu menyaksikan. Allah itu dekat dengan kita. Dia lebih dekat daripada 2 batang urat nadi, urat leher kita. Maka Allah tidak jauh-jauh. Allah ada dalam pikiran kita. Allah ada dalam hati kita. Allah dengan kuasa dan ilmunya berada dimanapun. Sehingga dia tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan. Apa yang dalam pikiran dan hati kita. Apalagi yang kita ucapkan dan yang kita gerakkan. Jadi sadarilah yang demikian itu. Karena ini adalah keterbatasan kita sebagai makhluk untuk menatap Allah secara kasat mata. Dengan mata telanjang. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Mengingat dimensi zat Allah dengan zat manusia itu jauh berbeda. Tidak akan mampu kita. Lihatlah bagaimana Musa ketika ingin melihat wajah Allah. Allah suruh dia naik ke Bukit Tursina. Tiba-tiba datang secercah sinar. Jangankan mau melihat Allah. Allah turunkan sinar saja sudah pingsan Nabi Musa. Begitu sahabat. Jadi kita tidak mungkin. Ya, jadi sejarah yang demikian itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah itu ada. Allah itu wajib al-wujud. Allah itu wajib ada. Allah itu ada. Gak usah kita ragu. Kenapa? Ya kita pikirkan saja diri kita. Kalau kita ini ada, tentu ada yang menciptakan. Loh, yang menciptakan saya kan yang melahirkan saya, ibu saya. Ibu saya siapa yang melahirkan? Ibu saya sampai kepada nenek Adam, nenek Hawa. Siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Dia kan tidak dilahirkan. Ternyata dia diciptakan dari tanah. Siapa yang menciptakannya? Apakah tanah tiba-tiba jadi Adam? Tidak, ada Allah. Itulah Tuhan yang menciptakan. Maka Allah itu ada. Bukan seperti teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu dari monyet. Kalau Anda setuju, ya saya tidak setuju. Saya tidak mau dibilang keturunan saya adalah keturunan monyet. Begitu sahabat. Jadi kita yakinkan bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada. Tidak ada kita lihat bukan berarti tidak ada. Tapi karena kita tidak mampu melihat Allah. Karena dimensi dan kemampuan kita yang tidak mampu melihatnya. Seperti Nabi Musa yang tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, itulah niat kita, ya, niat kita. Jadi niat itu akan memandu kita untuk mendapatkan kenikmatan dan kekhusyukan karena kita akan merasakan bahwa kita sudah berada di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti dalil makom ihsan tadi. Jadi niat kita. Innamal a'malu binniyati wa innama likullim ri'im ma nawa. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu sesuai dengan niatnya. Dia akan memperoleh apa yang sesuai dengan niatnya. Jadi niat itu bukan sekedar tercetus di mulut atau apa yang teringat di kepala kita, di pikiran kita dan di hati kita. Tapi dia meraga sukma semuanya. Sehingga menyatu seolah-olah kita itu dengan kuasa Allah di dalam kita menyembah Allah. Jadi kita tidak merasakan lagi bahwa kita ini sedang berhadapan dengan si A, si B atau diganggu oleh si A, si B. Tapi kita sudah benar-benar seolah-olah nyata kita di hadapan Allah. Sehingga ketika diguit orang pun kita, ya itu tidak mengganggu kekhusyukan kita. Sekalipun kita sadar bahwa kita sedang mendengar sesuatu, diguit sesuatu, diajak orang bicara, dan lain sebagainya. Nah itulah sahabat. Jadi kemudian kita nanti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah declare kita bahwa kita, ya Allah, sesudah kita niat tadi, saya mulai sholat di hadapan Allah yang maha besar. Maka ketika kita nyatakan itu, apapun yang mengganggu kita, kita nafikan. Kita isbatkan hanya Allah dengan niat kita berhadapan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nafi isbatnya takbiratul ihram. Itu declare kita di hadapan Allah bahwa Allah maha besar. Pada saat seperti itu tidak ada lagi yang kita takuti kecuali hanya Allah. Tidak ada boleh yang mengganggu ibadah kita kecuali hanya Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana jika ada yang mengganggu? Misalnya ada ular. Nah,
Memang diatur dalam rukun, karena diatur dalam rukun sholat kita. Ketika kita di dalam rukun itu, kita boleh untuk menyikapi tentang ular yang mau mengganggu kita, ya kita lakukan. Artinya hal-hal yang memang diatur, hal-hal yang memang dibolehkan kita melakukan sesuatu di dalam sholat, ya kita lakukan. Tapi hal-hal yang tidak dibolehkan, jangan. Karena itu akan mengganggu kekhusyukan, kenikmatan, dan membuat sholat kita batal atau tidak sah. Itulah sahabat. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Declare bahwa Allah saja yang maha besar. Dan ini nanti akan terbawa kemana-mana. Bahwa hanya Allah yang maha besar. Jadi kita tidak perlu takjub dengan hal-hal yang lain. Ada sesuatu yang hebat kita lihat di luar sana. Takjub. Lama-lama Allah ini nggak takjub kita. Karena ada yang menyaingi. Jadi ketika kita menyebut Allah maha besar, Allah lah yang patut dipuji. Allah yang patut diagungkan. Yang lainnya nggak usahlah minta-minta dipuji. Dan kita juga nggak usah muji-muji. Ya kan? Sampaikan saja apa adanya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dengan tata krama akhlak yang baik itu sudah cukup. Tanpa perlu harus memuji-muji Allah. Kenapa? Karena nanti setelah kita takbiratul ihram, kita iftitah, ya kan? Nanti ada di Fatihah. Fatihah itu Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Allah yang patut dipuja dan puji. Jadi kita jangan gila-gila pujian dan jangan minta-minta dipuji, ya, dengan segala macam kalimat-kalimat, dengan segala hormat. Waduh, akhirnya kan kita menjadi orang yang bagaimana dengan seperti itu, ya. Kita pun bagaimana ketika memuji orang? Sikap kita. Itulah yang akan mengalahkan sikap kita di dalam memuji Allah. Lama-lama seolah-olah setara ini. Allah patut dipuji, makhluk pun patut dipuji. Lama-lama setara Allah dan makhluk ini sama-sama patut dipuji. Nah, kalau sudah seperti itu, ya di mana kebesaran Allah? Ya kan? Padahal nggak ada hukum yang mengatakan bahwa manusia itu harusnya dipuji, wajib dipuji, sunat kalau dipuji, kan nggak ada. Tapi kalau kita berbuat baik, iya. Kita jujur kepadanya, iya. Kita manut patuh sepanjang itu dalam kebenaran dan kebaikan, iya. Tapi memuji, nggak ada. Nggak ada. Bahkan Rasulullah, janganlah kamu samakan aku dengan para pemimpin Nasoro dan Yahudi. Inilah sahabat. Ya, sikap sholat yang akan terbawa di luar sholat. Tapi yang lebih penting dalam kajian kita adalah bagaimana kita menciptakan khusyuk dan nikmat. Ketika kita memang sudah meyakinkan Allah lah yang maha besar. Dialah yang patut dipuji, dialah yang patut disembah, dialah yang patut ditakuti, dialah yang patut diibadahi. Maka secara perlahan atau bahkan jika yang sudah mampu secara otomatis lahir satu sikap batin, pikiran dan tubuh kita untuk merasakan kenikmatan sholat. Apalagi kalau kita tahu apa yang kita baca, kita menyadari bahwa kita sedang berhadapan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang butuh latihan, sahabat. Jadi kebiasaan baik kita ibadah itu jangan hanya menjadi rutinitas yang tidak bermakna. Itulah gunanya kita memaknai ibadah sholat kita dengan memikirkan apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian kita merasakan nikmat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat apa saja pun itu. Sahabat, demikian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang menyampaikan belum tentu mampu lebih nikmat merasakan indahnya sholat, khusyuknya sholat itu. Mungkin sahabat jauh lebih mampu. Kita sama-sama berusaha, belajar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga berkah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.